Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Sesaat lagi pada pukul 7 tepat, kita akan memulai training untuk webinar pada malam hari ini yang bertemakan mengenai pondasi dasar nutrisi untuk anak-anak dan juga dewasa. Baik, sekali lagi pada jam 7 malam akan dimulai untuk training pada malam hari ini melalui webinar presentation, yaitu merupakan basic foundation dan nutrisi untuk anak-anak dan juga dewasa.
Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah bisa mengikuti acara training webinar pada malam hari ini bersama saya, Dinda Ariastiani. Saya sarjana farmasi apoteker dan untuk Yusana Indonesia. Di sini saya sebagai nutritionist. Dan pada malam hari ini kita akan membahas lebih jauh mengenai dasar nutrisi yang diperlukan, tentunya bukan sekedar untuk kita saja yang sudah dewasa ataupun mungkin remaja ke atas, tetapi juga sampai untuk nutrisi yang tepat ini untuk anak-anak seperti apa. Ya, jadi semuanya keseluruhannya tentunya bisa didapat pada malam hari ini, utamanya adalah yang menjadi pondasi dasar nutrisi yang paling penting, berarti yang harus bisa kita peroleh setiap harinya. Sebenarnya kalau berbicara mengenai masalah nutrisi ini, memang dari waktu ke waktu pastinya akan berubah. Jadi kalau sekarang ini kondisinya tentunya akan berbeda dengan kondisi nutrisi yang dibutuhkan di masa lampau ya. Dan untuk saat ini karena merupakan memiliki perubahan gaya hidup yang begitu drastis, begitu juga di Indonesia kondisinya. Dan ternyata hal ini juga yang nantinya akan membuat asupan nutrisi kita akan berbeda ya. Jadi di sini contohnya apa sih kira-kira perubahan gaya hidup yang memang terlihat dengan jelas? Itu biasanya karena banyak sekali pola hidup yang tidak sehat, seperti tingkat stres yang tinggi, kemudian juga, nah ini yang mungkin sulit sekali ya orang-orang yang sudah kecanduan untuk bisa berhenti ya. Jadi bukan sekedar mengurangi tapi harus berhenti, itu adalah bahaya rokok. Kemudian juga istirahat, ini kondisinya memang lebih baik, jangan sampai kurang dari 6 jam, dan usahakan memang tidak terputus-putus alias kebangun-kebangun ya. Jadi di sini saya sarankan kalau yang masih sering istirahatnya itu tidak berkualitas, memang sebelum istirahat atau sebelum tidur disarankan ada asupan tambahan kalsium yang bisa membantu relaksasi. Nah, kalau yang amannya kalsium yang memang bentuknya bukan merupakan kalsium oksalat, itu saya sarankan ada aktif kalsium maupun Calmax Chewable. Ya, kembali lagi, kalau biasanya mungkin orang tua dulu-dulu itu sering menyarankan kalau mau tidur minum susu dulu. Nah, memang tujuannya adalah supaya nanti istirahatnya itu bisa berkualitas. Kemudian satu lagi yang tentunya memang ini sangat menyebabkan perubahan asupan nutrisi dengan drastis itu adalah asupan buah dan sayuran. Dan kondisinya juga saat ini pemenuhan kondisi buah dan sayuran yang tepat pun itu sudah berbeda, tidak seperti dulu lagi, karena mungkin vitamin C kalau dulu-dulu itu sekitar 1-3 jeruk saja sudah bisa tercukupi. Tapi kalau saat ini karena kandungan vitamin C di dalam buah ataupun vitamin A di dalam buah dan sayuran itu menurun, sehingga tentunya agar bisa memenuhi asupan vitamin yang optimal itu harus mengkonsumsi banyak jumlah dari buah dan sayuran. Ya, dan satu lagi juga, hindari konsumsi alkohol. Nah, ini adalah beberapa yang terjadi perubahan gaya hidup, utamanya di saat ini, dan terutama di kota-kota besar juga, yang bisa memicu penyebab kematian di dunia. Ya, dan kalau kita lihat penyebab kematian di dunia saat ini, semuanya rata-rata adalah penyakit kronis degeneratif. Dan tentunya ini adalah hasil dari kondisi yang sudah bertahun-tahun terjadi. Jadi bukan sekedar gaya hidup yang mungkin baru sebulan 2 bulan kemudian nanti akan terjadi kondisi penyakit kronis degeneratif ini, tidak, tapi pastinya sudah bertahun-tahun tidak diperbaiki. Nah, ini akan menyebabkan kerusakan sel sehingga akhirnya timbul penurunan fungsi organ ataupun terjadinya bahaya penyakit kronis degeneratif ini. Oke, dan idealnya memang tubuh kita ini mendapatkan asupan nutrisi yang seimbang. Tujuannya asupan nutrisi yang seimbang ini adalah untuk pemenuhan yang tepat. Artinya, bukan berarti nanti kalau kita mendapatkan kecukupan vitamin, mineral, maupun antioksidan dari suplementasi, tetapi kita tidak memiliki keseimbangan dari kebutuhan makronutrisi dan juga mikronutrisinya. Nah, kalau yang Bapak dan Ibu lihat di layar ini untuk yang paling kiri, ini adalah merupakan sumber dari makronutrisi, yaitu karbohidrat. Nanti akan saya jelaskan satu-satu. Dan tadi sekali lagi kalau membahas masalah kebutuhan nutrisi, dari waktu ke waktu itu berubah, memang benar. Jadi kalau di masa lampau mungkin ada yang masih ingat ya, ini bentuk piramida makanannya tidak seperti ini. Jadi lebih seperti tangga.
paling bawah itu ada karbohidrat, kemudian nanti ada protein, kemudian sayuran, ya, sampai akhirnya ada garam, gula, dan juga lemaknya atau minyak, ya. Nah, kalau sekarang piramida makanannya bentuknya seperti ini. Jadi sudah mengkerucut di atas semuanya dalam jumlah yang tepat. Jadi bukan berarti sekarang karbohidrat harus yang paling banyak, tidak, ya. Dan jangan sampai salah dalam mengkonsumsi karbohidrat, itu juga harus yang tepat, bukan merupakan karbohidrat yang tinggi kadar gulanya. Oke, di sini kalau kita lihat pola makan yang sehat dan seimbang, itu untuk pemenuhan zat gizi makro, ini harus ada kelengkapan dari karbohidrat, protein, dan lemak. Dan karbohidrat yang tepat di sini adalah karbohidrat yang kompleks, ya. Kemudian ada zat gizi mikro, ini vitamin dan mineral, dan lainnya ini adalah serat dan juga fitonutrisi atau fitokimia. Ya, ini sama. Jadi kalau untuk makronutrisi tadi ada karbohidrat, protein, lemak, itu untuk apa aja sih fungsinya? Itu sebagai sumber energi. Jadi kalau kita masih bisa bergerak, kemudian sampai bisa olahraga, ya itu karena memang ada sumber energi yang berasal dari makronutrisi tadi, yaitu dari karbohidrat. Ya, kemudian proteinnya, kalau dari fungsi makronutrisi untuk proteinnya, ini fungsinya sebagai apa? Itu juga membantu dalam menjaga sistem imun di dalam tubuh dan juga merupakan sumber energi. Ya. Jadi artinya biasanya kalau misalnya yang badannya sudah keras ya, maksudnya berotot, nah itu daya tahan tubuhnya pasti akan lebih bagus karena memang salah satu pembentuk massa otot itu dari protein. Berarti kalau sudah mendapatkan kecukupan protein yang optimal, tentunya secara otomatis daya tahan tubuhnya pun akan membaik, ya. Berapa banyak sih kebutuhan protein harian kita? Nah, ini macam-macam sih sumbernya. Kalau dari teori yang saya dapatkan untuk pemenuhan protein ini adalah kita hitung berat badan kita berapa. Nah, itu per gramnya. Jadi misalnya berat badannya 50 kg, berarti yang dibutuhkan untuk protein hariannya itu ada 50 gram. Ya. Nah, disitulah kita harus mendapatkan proteinnya juga yang baik. Itu dari mana? Kalau untuk yang aman itu memang bisa dapat dari putih telur ataupun dari dada ayam yang dikukus, ya. Kalau dari nabati kita bisa dapatkan dari kacang-kacangan, ya, seperti kedelai. Kemudian juga untuk pemenuhan makronutrisi satu lagi tadi adalah lemak. Nah, yang dimaksud dari lemaknya ini adalah lemak esensial atau lemak baik, ya. Jadi yang dari dalam tubuh kita tidak bisa memproduksi. Kalau lemak ini tujuannya untuk apa? Selain untuk suhu tubuh, utamanya juga membantu dalam nutrisi otak, ya, banyak macamnya, ya, kalau untuk masalah lemak baik ini. Bisa didapatkan dari mana saja, bisa dari nabati maupun dari hewani, ya. Oke, selanjutnya kemudian untuk mikronutrisi, nah ini tadi kalau saya membahas masalah buah dan juga sayuran, ini merupakan sumber mikronutrisi sebenarnya. Nah, cuma masalahnya yang susah-susah gampang untuk dikonsumsi karena memang jumlahnya sedikit yang dibutuhkan, makanya namanya mikronutrisi, ya. Tetapi kok sulit sekali kita bisa memenuhi asupan buah-buahan maupun sayur-sayuran itu sampai 9 porsi, ya. Bahkan disuruh makan setiap hari buah 1 sampai 2 saja belum tentu bisa tercapai, ya. Jadi harus diingat juga kebutuhan mikronutrisi mungkin jumlahnya sedikit tapi nilai kebutuhan dan kepentingan di dalam tubuh kita itu ternyata sangat besar sekali. Jadi dari mikronutrisi ini kita bisa dapatkan itu vitamin dan juga mineral. Jadi vitamin ini fungsinya apa? Banyak sekali, nanti akan saya paparkan satu persatu, tapi memang secara dasarnya vitamin ini sebagai pengatur metabolisme tubuh. Ya, ini memang banyak sekali di dalam sayur dan juga buah-buahan. Kemudian kalau mineral, ini akan memelihara fungsi tubuh dan juga membantu dalam metabolisme tubuh. Jadi walaupun jumlahnya sedikit, kelihatannya mungkin kecil, tetapi ternyata fungsinya sangat penting sekali di dalam tubuh kita. Dan ternyata tubuh kita sendiri pun belum bisa memproduksi secara optimal, makanya harus dapat asupan dari luar. Termasuk satu lagi tadi, merupakan sumber dari antioksidan yang bisa melawan radikal bebas, yang ternyata radikal bebas itu banyak sekali dampak negatifnya kalau terlalu berlebihan di dalam tubuh. Nah, kalau fitonutrisi atau biasanya kemarin John Cuomo PhD itu bilangnya fitokimia, ya. Sebenarnya sama saja, hanya perbedaan namanya saja, tetapi intinya memang ini merupakan senyawa kimia yang memang diambil dari tumbuhan. Jadi pada tumbuhannya itu sendiri, fitonutrisi atau fitokimia ini tujuannya supaya untuk
perlindungan dari tumbuhan itu, entah dari jamur, bakteri, virus, ataupun dari bahaya cuaca. Kemudian inilah yang kita manfaatkan dan ternyata bisa menghasilkan manfaat kesehatan untuk tubuh manusia. Ya, jadi memang selain untuk pertumbuhan sel, kemudian juga baik dalam perlindungan untuk penghasilan enzim, daya tahan tubuh, dan satu lagi yang paling utama tentunya sebagai pelawan dari radikal bebas, yaitu antioksidan. Oke, dan karenanya ternyata juga kebanyakan orang ini tidak mendapatkan vitamin atau mikronutrisi yang cukup dari makanan sehari-hari. Ya, karena memang berdasarkan hasil penelitian yang ada ini, orang dewasa dianjurkan sudah mengkonsumsi suplemen multivitamin setiap hari. Nah, ini yang merupakan fondasi dasar nutrisi kita. Sekali lagi, dampak radikal bebas ini banyak sekali keburukannya yang bisa terjadi di dalam tubuh. Ya. Pertama, radikal bebas itu sebenarnya mungkin kalau kita kenal hanya dari polusi saja, bukan itu saja, atau mungkin dari rokok saja, bukan. Ya, bahkan dari obat-obatan pun itu akan menimbulkan radikal bebas. Dari bahaya inflamasi di dalam tubuh juga akan menghasilkan radikal bebas pada prosesnya. Kemudian, dari kita bernafas pun, ini mitokondria ataupun pusat respirasi di dalam sel kita ini akan menghasilkan radikal bebas. Jadi pada saat kita bernafas, menghirup oksigen, kemudian masuk ke dalam sel itu melalui di mitokondrianya, itu akan menghasilkan energi sehingga kita bisa bergerak ya, atau berlari. Ini akan menghasilkan radikal bebas. Jadi yang ini dinamakan sebagai radikal bebas endogenos dari dalam tubuh kita sendiri yang produksi, yaitu melalui proses metabolisme. Kemudian kalau dari luarnya, sinar UV, nah ini sekarang sudah bahaya memang karena kondisinya juga dari ozonnya sudah banyak yang rusak. Kemudian juga untuk radiasi, nah ini sudah tidak bisa dihindari lagi. Kenapa? Karena di mana-mana semua orang sudah pakai wifi, ada sinyal handphone, ya ini radiasinya tingkat tinggi, apalagi kalau yang di depan layar komputer terus, itu ada radiasi juga dari layar komputernya. Kemudian pengolahan makanan, ini pun bisa menciptakan radikal bebas maupun menurunkan kondisi nutrisi yang ada di dalam buah dan sayuran tadi. Ya. Jadi dari pengolahan makanan ini, terutama masakan cepat saji, itu kondisinya radikal bebasnya banyak sekali karena apa? Biasanya tingkat pemanasan dari makanannya tersebut sudah semakin tinggi dan itu akan semakin enak. Contohnya yang sudah dibakar-bakar ya, itu selain sudah hilang nutrisinya, radikal bebasnya meningkat, apalagi ada karbonnya yang akan menciptakan pemicu sel kanker ya. Kemudian juga makanan cepat saji itu sangat tinggi sekali gula dan garam. Ya. Biasanya sih tinggi garam. Ya, jadi sedangkan perlu Bapak dan Ibu ketahui, asupan gula dan garam harian kita, termasuk juga minyak, ya, minyak ini bisa diartikan juga sebagai lemak, itu ada batasannya. Jadi kalau dari Dinas Kesehatan itu sendiri, gula itu sehari hanya 4 sendok makan. Ya, jadi tidak lebih. Hati-hati kalau yang suka minum soft drinks atau mungkin teh-teh yang ada dalam kemasan, itu gulanya sudah cukup tinggi. Ya, apalagi minuman bersoda, walaupun sudah ada tulisan rendah gula, yaitu biasanya gulanya akan tetap tinggi sekali. Jadi sebenarnya hindari terlalu banyak asupan gula, batasi cuma 4 sendok makan. Kalau garam itu batasi sampai 1 sendok teh saja. Artinya kalau yang hobi makan makanan ringan, chips gitu ya, potato chips itu sudah tinggi sekali garamnya, jadi sudah nggak boleh makan asin lagi berarti. Kemudian lemak atau minyak ini 5 sendok makan batasan hariannya. Ya, kurangi semua yang digoreng-goreng karena akan menyerap minyak itu banyak sekali. Jadi kalau mau diingat-ingat gampangnya, gula 4 sendok makan, garam 1 sendok teh, dan lemak atau minyak ini 5 sendok makan. Nah, itu yang harus dibatasi. Karena apa? Berlebihan akan menciptakan bahaya radikal bebas yang tinggi sehingga menyebabkan kerusakan sel, daya tahan tubuh nanti akan menurun, bisa timbul radang. Nah, ini bahayanya bisa ke penurunan fungsi organ kalau sudah ada radang. Kemudian juga satu lagi timbul kegemukan dan utamanya tadi yang menyebabkan kematian adalah penyakit degeneratif. Nah, jadi di sini sangat penting sekali kita mendapatkan asupan antioksidan yang
optimal jumlahnya dan karena sudah sulit kita dapatkan dari buah dan sayuran saja, maka perlu ada tambahan dari suplementasi. Jadi di sini antioksidan itu apa sih sebenarnya? Antioksidan ini sebenarnya memang suatu molekul yang sudah kehilangan elektronnya. Ya, jadi intinya kalau radikal bebas ini sudah kehilangan elektronnya maka membutuhkan adanya antioksidan ya. Tadi saya ketukar nih. Jadi ini bisa kita lihat di sini tujuan dari antioksidan ini juga ada dua jenis, ada yang eksogenus, ada yang endogenus antioksidannya. Dan untuk yang eksogenus ini bahkan bisa membantu menghentikan proses perusakan yang berantai. Jadi kalau prosesi radikal bebas ini dalam merusak sel-sel di dalam tubuh kita, dia akan berantai terus, akhirnya rusak semua selnya. Nah, inilah kita membutuhkan adanya tambahan antioksidan eksogenus. Ini bisa kita dapatkan dari vitamin, mineral, maupun antioksidan dari luar. Jadi, mengapa kita perlu suplementasi? Ya, karena pertama, proses pemasakan. Nah, memang tadi saya sudah memberi gambaran kalau buah, sayuran, itu bisa memberikan kita antioksidan tadi dari eksogenus, antioksidan dari luar yang memang bagus dampaknya untuk tubuh. Masalahnya sekarang pada saat kita mengkonsumsi buah dan sayuran tersebut tentunya sudah dalam proses pemasakan. Ada pemotongan, itu akan merusak fitonutrisi ataupun fitokimia yang ada di dalam buah dan sayuran tersebut ataupun dari makanan sehari-hari. Ya. Kemudian juga kandungan nutrisi yang ada di dalam buah dan sayurannya pun ternyata sudah tidak seperti dulu lagi, sudah mulai menurun kadarnya. Sehingga tentunya kalau kita mau memenuhi kebutuhan yang optimal harus makan dalam jumlah yang besar. Dan satu lagi, biasanya kita mengkonsumsi sesuatu maunya yang enak-enak. Nah, semakin tinggi proses pemasakan, suhu dari proses pemasakan tersebut, maka nutrisi yang ada di dalam makanannya itu akan hilang juga. Tapi kalau misalnya warnanya masih bagus, masih belum terlalu layu. Nah, itu masih agak baik nutrisinya walaupun memang tidak sesuai, tidak seoptimal yang bisa dibutuhkan oleh tubuh. Ya, jadi usahakan apabila mengkonsumsi makanan itu masih dalam kondisi yang bagus warnanya ya. Masih terlihat segar ya, bukan sampai layu banget, sampai warnanya. Kalau untuk sayuran itu seperti di gado-gado ya, itu sudah layu sekali, sudah dipastikan pasti nutrisinya pun sudah hilang bersama air yang mendidihkannya. Jadi apabila memang kita ingin mengkonsumsi sayuran atau buah-buahan yang direbus ya, itu memang lebih baik jangan direndam langsung ke air, jadi memang lebih aman untuk dikukus saja dan itu pun jangan sampai terlalu layu. Nah, kembali lagi, kenapa sih kita butuh suplementasi dari proses pemasakan yang sudah kita lalui sehari-hari ini banyak mengganggu nutrisi yang terkandung di dalamnya. Kemudian juga dari gaya hidup kurang olahraga, pola makan yang mungkin tidak on time, kemudian dalam mengunyah tidak sampai 28 kali, kemudian juga dari makan kita lebih mencari makanannya cepat saji mungkin atau yang ya tidak mau buah dan sayuran. Nah, ini yang bisa tidak terpenuhi kebutuhan vitamin, mineral, dan juga antioksidan untuk tubuh. Nah, jadi di sini tentunya dibutuhkan adanya suplemen sebagai pondasi dasar nutrisi yang optimal. Dan mengapa harus Usana Essentials? Karena Usana Essentials ini cakupannya luas, sudah mengandung vitamin, mineral yang komplit yang dibutuhkan oleh tubuh. Bahkan juga tadi satu lagi yang merupakan penting untuk melawan radikal bebas, yaitu fitokimia yang diambil dari konsentrat tanaman. Dan juga mengapa Usana Essentials? Karena ampuh dan seimbang dan bioavailabilitasnya pun itu baik. Jadi Bapak dan Ibu semua, hal ini bisa dilihat langsung ada di usana.com dari uji klinis yang sudah dilakukan oleh tim ahli di Usana, kemudian juga bekerja sama dengan rumah sakit di Amerika dan juga universitas-universitas di Amerika yang meneliti dan membandingkan bioavailabilitas maupun farmakokinetik dari zat aktif yang ada di dalamnya. Jadi tujuannya di sini intinya untuk menciptakan atau mendapatkan suatu produk itu yang berkualitas.
Nah, ini kita bisa dapatkan dari Usana Essentials. Dan satu lagi di dalam Essentials ini juga sudah mengandung olive oil. Ini dipatenkan oleh Usana. Olive oil ini didapat dari biji buah zaitun. Jadi mungkin kalau yang ada di pasaran kebanyakan kita sering menemukan lebih ke minyak zaitun ya. Tetapi ini yang diambil adalah biji buah zaitun, karena ternyata manfaat yang didapatkan dari biji buah zaitun ini merupakan polifenol. Polifenol ini lebih seperti fitokimia atau fitonutrisi, itu yang ternyata memberikan manfaat yang bagus untuk kesehatan jantung utamanya. Jadi penelitian yang ada bahwa dari biji buah zaitun ini bisa memberikan manfaat antioksidan yang baik untuk jantung. Ya. Jadi memang sumbatan-sumbatan yang sudah ada di pembuluh darah jantung yang biasanya timbul karena kolesterol yang tinggi atau dari pola hidup yang kurang baik, nah ini bisa dibantu supaya radikal bebas yang ada di dalam tubuh kita ini bisa menurun sehingga memungkinkan untuk menekan resiko dari penyakit terutama tadi adalah jantung koroner ya. Nah, jadi dari biji buah zaitun ini pun sudah ada penelitiannya bahwa memang baik untuk kesehatan jantung. Dan kalau dari minyak zaitunnya, nah itu yang tadi bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan makronutrisi dari lemak baik atau lemak esensial. Nah, di dalam Usana Essentials ini terdiri dari essentials mega dan juga chelated mineral. Nah, tentunya kita ingin mengetahui terlebih dahulu ini essentials mega itu apa sih? Jadi di dalam essentials mega ini terdapat vitamin dan juga antioksidan, ini berasal dari fitonutrisi dari tanaman tadi. Ya. Jadi cara konsumsinya bagaimana? Ini Essentials Mega dikonsumsi sehari 2 kali, jadi bisa dikonsumsi bersama dengan makanan atau sesudah makan persis. Ya. Kenapa harus sudah makan persis kalau tidak bisa bersama dengan makanan? Karena di dalam Essentials Mega ini terdapat fitokimia atau fitonutrisi yang tadi berasal dari tanaman. Sehingga karena konsentrat dari tanaman ini tinggi yang ada di dalam Essentials Mega, tentunya kalau terlalu jauh jaraknya dari makan atau dengan perut kosong dikhawatirkan akan mengganggu tingkat asam lambungnya. Ya, utamanya yang sudah mungkin punya masalah dengan lambung. Jadi saya sarankan dikonsumsi bersama dengan makanan. Apa saja yang ada di dalam Essentials Mega, ini di dalamnya ada vitamin A, kemudian juga ada vitamin C dan juga vitamin E. Nah, ini kalau di dalam vitamin A, mungkin biasanya kalau kita konsumsi vitamin A dari suplemen-suplemen lain, itu tidak diukur formulanya atau tidak diformulasikan dengan baik sehingga apabila kelebihan dari vitamin A tersebut akan menciptakan warna kulit yang kekuningan gitu ya. Karena vitamin A ini memang larut lemak sehingga nanti kelebihannya akan disimpan di bawah kulit, lemak di bawah kulit sehingga nanti kulitnya bisa kelihatan berwarna kuning. Nah, kalau di dalam esensial sini ada vitamin C dan E-nya. Formulanya sudah diatur, ini sudah pengujian farmakokinetik juga untuk zat aktif yang ada di dalam Essentials Mega, bahwa dengan adanya keseimbangan vitamin C, E, ini akan mengatur kandungan vitamin A yang ada di dalam Essentials Mega. Artinya pada saat tubuh kita memang sudah tidak butuh lagi, itu bisa otomatis tidak terbuang. Jadi tidak selamanya disimpan semua ke dalam bawah lapisan lemak. Artinya formulanya ini sudah tepat. Ya. Vitamin A, kalau kekurangan pun bahayanya banyak sekali, jadi tentunya kita tidak perlu menghindari dari asupan vitamin A, justru memang harus ada kecukupan dari vitamin A itu sendiri. Ya. Untuk apa saja? Salah satunya memang untuk kesehatan mata, daya tahan tubuh, dan bersama dengan vitamin C dan E, vitamin A ini baik untuk kulit. Dan jadi kalau sudah ada masalah kulit atau mungkin kulit berjerawat, ini baik sekali dengan adanya tambahan asupan vitamin A yang optimal untuk menjaga kesehatan kulit tadi. Kemudian vitamin C ini lebih untuk seperti sistem imunitas atau daya tahan tubuh. Kemudian pada sel-sel di dalam tubuh kita juga akan menjadi asupan yang bisa memberikan kekuatan sel dan juga jaringan. Jadi tentunya di sini vitamin C ini merupakan prekursor dari kolagen. Jadi kalau misalnya untuk pasca operasi ataupun untuk kesehatan kulit, sekali lagi tadi bersama A dan E, ini baik sekali untuk mempercepat regenerasi dari sel, untuk mempercepat penyembuhan. Dan juga vitamin C ini baik untuk kapiler dari pembuluh darah, karena bersifat juga antioksidan. Ya. Jadi baik untuk yang punya masalah dengan pembuluh darah, misalnya sudah ada penyumbatan di pembuluh darah. Kemudian juga
Vitamin C ini baik untuk metabolisme dari lemak. Dan vitamin E ini selain untuk kulit juga, ini juga baik untuk kesehatan jantung dan juga merupakan antioksidan. Nah, inilah mengapa di dalam produk-produk Yusana ini kita memberikan adanya tambahan antioksidan sedikit-sedikit ya di masing-masing produk. Itu tujuannya untuk menciptakan agar sediaan atau produknya itu tidak mudah rusak. Nah, makanya hati-hati Bapak dan Ibu semua dalam penyimpanan produk-produk Yusana ini harus di tempat yang bagus suhunya, sebisa mungkin kalau bisa 25 derajat Celcius, tidak ada perubahan suhu yang drastis, misalnya dari dalam mobil lama panas gitu ya, karena di Jakarta nih walaupun mungkin AC-nya dingin ya, tiba-tiba bisa bisa hilang juga kadar dinginnya karena kondisinya di Indonesia ini memang suhunya tinggi ya, panasnya tinggi. Nah ini apabila kita bawa semua itu satu botol ya, itu perubahan suhu atau kena panas tanpa kita sadari bisa merusak tabletnya. Nah, jadi memang kita ambil saja seperlunya dan jangan terlalu sering terkena paparan dari oksigen karena ini akan menimbulkan oksidasi pada sediaan maupun tabletnya. Jadi karena apa? Karena memang perlindungan dari tablet-tablet Yusana ini kita gunakan dari antioksidan yang ada. Salah satunya untuk Essentials Mega nih hati-hati bisa cepat rusak kalau tidak dijaga kelembaban dan juga suhunya. Oke, lalu kemudian vitamin D. Nah, vitamin D ini memang bagus untuk kesehatan tulang dan gigi. Jadi memang untuk kepadatan tulang. Ya, memang kita bisa juga dapat dari sinar matahari, tapi kondisinya sekarang sinar matahari sudah tidak terus-menerus bisa kita peroleh. Kalau sudah di atas jam 9 itu sudah kurang baik lagi ya. Jadi kecukupan dari asupan vitamin D tentunya bisa kita dapatkan dari Yusana Essentials. Oke, selanjutnya ini adalah masuk ke vitamin B kompleks ya. Di dalam Essentials Mega ini ada kelengkapan dari vitamin B, ini kompleks vitamin B. Yang pertama adalah B3 dan B5. Nah, sebelumnya untuk semua dari vitamin B yang ada ini akan memiliki fungsi bisa meningkatkan metabolisme terhadap karbohidrat, lemak, dan juga protein. Jadi bukan dari B5-nya saja, tapi basic dari vitamin B itu bisa meningkatkan metabolisme kita terhadap karbohidrat, lemak, dan juga protein. Artinya akan membantu dalam pengelolaan berat badan. Nah, jadi jangan khawatir kalau mungkin ada saya takut jadi gemuk gitu ya. Tidak, karena memang apabila metabolisme kita membaik, orang sehat ciri-cirinya itu adalah nafsu makannya baik pasti ya. Beda kalau sedang sakit pasti kan nafsu makannya pun menurun. Jadi kondisi sehat ini nafsu makannya membaik, jangan kita alihkan atau kita rayakan dengan dihajar makan terus gitu ya. Jadi alihkanlah dengan asupan buah dan sayuran. Jadi makan sayur atau buah. Nanti tubuh kita akan beradaptasi sendiri dengan kondisi perbaikan metabolisme yang terjadi karena adanya kelengkapan vitamin dan mineral tadi. Ya, jadi basic dari vitamin B kompleks ini akan memperbaiki sistem metabolisme tubuh kita dan utamanya justru akan membantu dalam pengelolaan berat badan. Nah, untuk vitamin B3 ini lebih membantu pada kesehatan sistem pencernaan dan utamanya juga tadi untuk metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Juga dalam kesehatan syaraf tepi, ya seperti syaraf yang ada di area lengan, kaki, ya. Jadi kalau misalnya mungkin yang sering merasa seperti kebas, nah ini bisa dibantu adanya kecukupan B kompleks, ya, ataupun sering pegal-pegal gitu ya. Ini dibantu dengan kecukupan B kompleks dan juga adanya lemak baik atau dari omega 3. Kemudian juga untuk vitamin B lainnya, ini ada vitamin B6 dan juga vitamin B9 atau kalau orang bilang sering lebih ke asam folat ya. Jadi kalau untuk B6 itu sendiri, ini lebih untuk membantu dalam produksi energi dan juga untuk pembentukan sel darah merah. Jadi baik untuk yang punya masalah dengan anemia. Dan untuk folat, kalau yang sedang tidak hamil akan baik untuk kesehatan
kardiovaskular, dan juga untuk kesehatan DNA di dalam sel ya. Tapi kalau yang sedang hamil, ini memang baik untuk kesehatan janinnya, untuk menghindari janin dari kondisi teratogenik atau cacat janin. Jadi tentunya pada saat sudah merencanakan kehamilan, ini sudah mendapatkan asupan asam folat yang optimal. Ini bisa dikonsumsi dari Usana Essentials. Kemudian untuk vitamin B berikutnya ini adalah vitamin B12 atau disebut juga dengan cyanocobalamin. Ini lebih untuk kesehatan fungsi sel tubuh dan juga untuk SSP atau sistem saraf pusat. Jadi dari syaraf di bagian otak kemudian sampai ke tulang belakang. Dan untuk kesehatan rambut dan juga untuk kesehatan kuku ini bisa didapatkan dari biotin atau vitamin H. Oke, dan sekali lagi di dalam Essentials Mega ini kandungannya ada olivol yang bersumber tadi dari biji buah zaitun, dan intinya memang dari penelitian yang ada biji buah zaitun ini bisa membantu dalam mencegah oksidasi LDL. Nah, oksidasi LDL inilah yang bisa menyebabkan penyumbatan di pembuluh darah di area yang sempit-sempit nanti yang bahayanya, yaitu di area jantung. Jadi antioksidan yang terdapat di dalam biji buah zaitun ini manfaatnya besar sekali, bahkan menjaga kesehatan dari kardiovaskular. Dan untuk botol yang satunya yang ada di dalam Essentials, ini yang satu lagi adalah kelatit mineral. Kalau di dalam kelatit mineral ini isinya adalah mineral-mineral penting yang tentunya dibutuhkan oleh tubuh. Jadi dampaknya kalau kekurangan banyak sekali tentunya. Salah satunya seperti kalau kita kekurangan dari iodin, yaitu bisa timbul penyakit gondong ya, ataupun terganggu hormon tiroidnya karena kelenjar tiroidnya bermasalah. Kemudian juga untuk kalsium, ini penting sekali. Kenapa? Untuk kepadatan dari tulang dan juga gigi ya. Kalau misalnya sekiranya sudah dewasa nih, sudah lewat dari 20 tahun, tapi kok gigi dewasanya belum numbuh-numbuh gitu ya, atau bahkan ada yang baru numbuh di usia 30-an. Nah, ini hati-hati, bisa jadi karena kondisinya kurang kalsium. Karena di Indonesia rata-rata memang asupan kalsium sangat minim sekali. Kemudian kandungan lain yang ada di dalam kelatit mineral ini adalah magnesium. Jadi kalau magnesium ini juga membantu kalsium tadi agar bisa masuk menyerap ke dalam tulang dan gigi, dibantu juga dengan vitamin D dan juga vitamin K. Jadi Essentials ini penting untuk kepadatan tulang, magnesium ini penting untuk kepadatan tulang, gigi, dan juga otot. Jadi mungkin kalau yang pernah atau sering kram gitu ya, padahal sedang tidur tiba-tiba kram, nah itu kan bahaya sekali. Itu bisa jadi tubuh kekurangan magnesium atau memang kurang gerak, kurang olahraga sehingga tidak merata tidak baik aliran darahnya ya. Tapi kalau dari ototnya sendiri permasalahannya ini bisa dibantu dengan kecukupan magnesium. Bahkan magnesium ini juga baik dalam mengatasi sembelit, juga pengaturan kadar gula di dalam darah. Ini jadi baik untuk mereka yang punya masalah dengan diabetes. Dan juga kalau dari formulasinya, magnesium ini baik dalam penyerapan mineral lainnya dan untuk mengaktifkan enzim-enzim yang ada di dalam tubuh kita. Kalau kromium ini sudah banyak sekali, juga sudah luas sekali penelitian yang ada bahwa dengan kecukupan kromium ini bisa membantu sensitivitas dari insulin. Artinya baik untuk mereka yang punya masalah juga dengan diabetes ya. Karena memang bisa meningkatkan metabolisme di dalam tubuh ini juga dari metabolisme untuk pengolahan makanan itu dari karbohidrat maupun juga dari lemak, sehingga nantinya akan bisa meningkatkan sensitivitas dari insulin. Dan termasuk juga untuk molybdenum ini fungsi lainnya mirip-mirip juga seperti kromium. Ini baik dalam membantu mereka yang punya masalah dengan kadar gula tinggi, karena molybdenum ini juga bisa meningkatkan metabolisme dari karbohidrat dan juga lemak. Bahkan di beberapa negara ini mungkin yang target marketnya berbeda, molybdenum ini digunakan untuk penurunan berat badan atau pengelolaan berat badan, karena fungsinya tadi yang bisa meningkatkan pembakaran atau metabolisme dari karbohidrat dan juga lemak. Dampaknya untuk pengaturan gula darah adalah glukosa di dalam darah kita ini bisa cepat dirilis ke organ-organ yang membutuhkan.
Nah, jadi baik sekali tentunya di sini magnesium, kromium, dan juga molybdenum untuk menjaga kadar gula di dalam darah. Dan untuk zinc, nah zinc sendiri ini kalau masa pertumbuhan dibutuhkan untuk sel-sel pertumbuhan. Tetapi kalau sudah lewat pertumbuhan bagaimana? Akan membantu dalam menjaga daya tahan tubuh yang baik, bahkan juga untuk bekas luka ya, atau misalnya pasca operasi ini baik untuk mempercepat penyembuhan, karena memang untuk regenerasi sel ini sangat cepat sekali apabila kita mendapatkan kecukupan dari zinc. Kemudian juga untuk masalah kulit itu seperti jerawat juga baik apabila kita mendapatkan kecukupan zinc. Dan satu lagi, ini adalah asupan yang penting juga untuk nutrisi otak, artinya untuk memori, daya ingat. Ini kalau sudah mulai mungkin sukar konsentrasi atau gampang lupa, nih bisa dibantu juga dengan adanya kecukupan zinc. Ya, jadi zinc ini tidak melulu identik dengan untuk pertumbuhan ke atas, tapi juga fungsi lainnya di dalam tubuh itu banyak ya, selain untuk tumbuh kembang anak ataupun remaja. Nah kemudian yang ada di dalam kelatit mineral berikutnya ini adalah koper dan mangan. Jadi kalau koper ini memang utamanya lebih untuk produksi sel darah merah, jadi baik untuk masalah anemia. Dan kemudian juga mangan baik sekali juga untuk masalah sistem pencernaan. Jadi baik dalam menjaga kestabilan enzim-enzim yang ada di dalam pencernaan. Kemudian di dalam Usana esensial ini untuk kelatit mineral, ini di dalamnya juga ada kecukupan sea salt. Ini tujuannya untuk membantu penyerapan dari mineral lain tadi bersama dengan molybdenum. Nah kemudian untuk selenium ini fungsinya juga baik untuk daya tahan tubuh plus untuk untuk sperma ya. Jadi untuk gerak sperma juga ini sangat baik sekali. Oke, kemudian di dalam Essentials Mega, ini di dalamnya juga terkandung ada olive extract atau olive oil, kemudian juga ada turmeric extract, ini dari kunyit, tapi yang sudah dilalui dengan proses teknologi Meriva namanya kalau di Usana. Jadi ini memang fungsinya sebagai antibakteri maupun juga anti nyeri, ya, kemudian membantu daya tahan tubuh dalam melawan virus. Dan di dalam Essentials Mega juga di sini terkandung ada ekstrak dari brokoli, tujuannya sebagai antioksidan untuk anti cancer atau anti kanker, jadi bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan juga bisa meningkatkan sel-sel di dalam tubuh kita dalam melawan sel kanker untuk ekstrak dari brokoli ini. Kemudian juga ada ekstrak green tea. Ekstrak green tea ini bukan sekedar untuk melawan atau relaksasi saja atau melawan stres saja, tetapi juga di dalam green tea ekstrak ini kita sudah buang kandungan kafeinnya. Jadi hanya ada katekinnya. Nah, katekin yang ada di dalam green tea ekstrak ini fungsinya baik sekali untuk antioksidan di kardiovaskular juga. Ya, jadi untuk kesehatan jantung juga sangat penting adanya katekin ini. Kemudian juga di dalam Essentials Mega ini kandungannya ada lutein. Lutein ini kita dapatkan dari marigold, ini dari bunga marigold. Ini baik untuk kesehatan mata dan utamanya untuk masalah mata tua juga ya. Kemudian ada hesperidin, ini juga baik untuk kesehatan dari kardiovaskular. Kemudian kandungan lainnya dari Essentials Mega itu ada bromelain, ini untuk kesehatan pencernaan, didapatkan dari nanas ya. Kemudian juga untuk pomegranat ini fungsinya juga sebagai antioksidan. Jadi sudah ada kecukupan dari vitamin, mineral maupun antioksidan yang komplit di dalam Usana Essentials. Nah, kita tinggal lihat bagaimana perbandingannya dalam meningkatkan kadar vitamin di dalam tubuh maupun juga mineral di dalam tubuh. Nah, ini Usana melakukan studi klinisnya ini dengan 4 pembanding, itu dari buah dan juga sayuran yang merupakan budidaya hidroponik. Ini diambil ekstraknya. Nah, biasanya mungkin Bapak dan Ibu waktu itu ada yang pernah nanya ya, skor ORAC gitu ya, itu untuk mengukur kadar antioksidan
dari suatu sumber antioksidannya ya. Dan memang mungkin di beberapa kalangan kompetitor suplemen lainnya biasanya mencantumkan skor ORAC, tapi sebenarnya skor ORAC ini lebih berfungsi digunakan pada raw materialnya. Jadi seperti ini budidaya hidroponik. Nah, ini kita ambil buah dan sayurannya ya untuk dilakukan pembandingan. Nah, ini biasanya yang paling penting untuk dilihat skor ORAC-nya berapa sih dari buah dan sayurannya itu. Nah, tapi kalau sudah berbentuk tablet, yang diukur bukan skor ORAC-nya lagi. Seharusnya diukur adalah bagaimana bioavailabilitas dari tabletnya, bagaimana potensi dari tabletnya, dari produknya gitu. Ya, karena sumbernya sebagus apapun kalau formula pas dibuatnya itu sudah salah, ya di tubuh kita tidak akan terserap dengan baik juga. Intinya seperti itu. Nah, sedangkan yang kita butuhkan adalah bagaimana zat aktif dari tabletnya yang kita dapat dari buah dan sayuran tadi bisa masuk ke dalam sistem tubuh kita sehingga bermanfaat untuk sel-sel di dalam tubuh. Itu yang diharapkan. Jadi di sini sudah dilakukan ada 4 pembanding, nanti detailsnya Bapak dan Ibu semua ini sudah saya potong-potong ya. Bisa didapatkan langsung di dalam web dari usana.com, www.usana.com. Itu nanti bisa dilihat di menunya ada tulisan Usana Difference, itu menu yang di atasnya ada Usana Difference. Kemudian nanti klik ada science. Nah, nanti diklik science itu nanti keluar ada banyak sekali. Ada clinical research, itu nanti bisa lihat kerjasama dengan universitas, rumah sakit lainnya. Bahkan yang sedang diajukan potennya seperti apa saja ada di sana. Kemudian kalau ada yang ditanyakan lebih lanjut, bisa juga langsung tanya di sana, yaitu di Ask the Scientist. Atau bisa cari-cari kira-kira ini produknya bagaimana sih, dari mana asalnya, itu ada di sana semua ya. Dan untuk penelitian yang ada di sini ini bisa dilihat pembandingnya tadi dari buah dan sayuran budidaya hidroponik, ekstrak dari buah dan sayuran kering ini langsung didapatkan dari multivitamin terkemuka. Ini yang masuk dalam prosedur RDA kalau di Amerika ya. Kalau kemudian untuk multivitamin juga tapi yang bentuk gel, yang dibandingkan yang ini ternyata yang ada di dalam Usana Essentials untuk vitamin C di dalam serum di dalam darah ini yang paling tinggi kadarnya. Kemudian untuk riboflavinnya, ini untuk vitamin B-nya, ini juga yang paling tinggi jauh sekali dengan 4 pembanding lainnya. Ya, kemudian untuk kandungan B6 di dalam plasma darah pun esensial sudah paling tinggi. Ya. Bahkan untuk melihat antioksidan keseluruhannya di dalam tubuh kita pun, ini Usana Essentials yang paling tinggi. Ya, selain yang dari base dari jus ini. Ya. Oke. Detailsnya ada di sini. Jadi intinya, nah ini ada clue-cluenya, produk-produk multivitaminnya yang digunakan ya. Ini bisa kita lihat ternyata memang Essentials ini bioavailabilitasnya baik, artinya penyerapan di dalam tubuh kitanya ini baik, sehingga pada pengukuran bioavailabilitas melalui konsentrasi di dalam darahnya, itu ternyata Usana Essentials yang menunjukkan angka yang paling tinggi, bahkan untuk antioksidan keseluruhannya pun ini paling tinggi. Ya, jadi kalau menurut Dr. Myron Wentz, ini lakukan yang benar untuk keluarga. Karena apa? Karena nanti anak-anak kita sebagai generasi penerus ini akan mengikuti apa yang kita lakukan, apa yang kita konsumsi. Jadi makanlah dengan benar, olahraga minimum 3 kali dalam seminggu ya, kalau bisa 5 kali seminggu, itu sangat saya harapkan. Kemudian minimalkan stres itu dengan melakukan hobi-hobi yang disukai, ataupun istirahatnya harus cukup, dan tambahan suplemen yang bernutrisi, dan tentunya harus suplemen yang baik ya. Jadi kalau menurut Dr. Myron Wentz ini adalah love life and live it to its fullest in happiness and health. Jadi intinya anak-anak nanti akan mencontoh kita. Karena membahas anak-anak, saya pun akan membahas bagaimana nutrisi yang tepat untuk anak. Ya, karena tadi kalau kita sudah memiliki pola hidup yang baik, anak pun nanti akan bisa mengikuti apa yang kita lakukan. Ya. Jadi masalah kesehatan anak ini saya akan membahas lebih ke tumbuh kembangnya, kemudian kebutuhan gizinya, bahkan masalah yang bisa terjadi kalau nutrisinya tidak terpenuhi, dan tentunya Usana untuk anak. Jadi kalau tumbuh dan kembang ini kata yang sering kita dengar, tumbuh terus kembang, ini kalau bersangkutan dengan anak-anak biasanya ke dokter, pasti yang utama diukur dokter itu ya tumbuh kembangnya. Jadi yang paling kelihatan sih memang lebih ke pertumbuhan anak, karena apa, bisa diukur dengan satuan panjang dan juga satuan berat. Jadi bisa kelihatan tinggi badannya berapa, berat badannya berapa. Kalau perkembangannya itu sendiri, memang lebih ke masalah yang lebih kompleks. Jadi seperti gerak kasar, halus, kemudian juga kemampuan bicaranya, bahasa,
bagaimana bisa bersosialisasi ini juga merupakan salah satu dampak dari perkembangan anak. Dan permasalahannya, tumbuh kembang ini semuanya ditentukan oleh nutrisi yang kita bisa berikan kepada anak. Jadi sesuai dengan nutrisi yang mereka perlukan. Makanya kalau dari kondisi yang ada sekarang ini diharapkan memang sampai usia 2 tahun itu masih mendapatkan kecukupan ASI. Dan memang untuk ASI eksklusif itu sendiri sekarang ini 6 bulan ya, optimalnya. Ya, jadi pemerintah juga sudah menggalakkan bahwa untuk anak-anak sekarang ini bisa mendapatkan bayi ya utamanya bisa mendapatkan kecukupan ASI bahkan sampai umur 2 tahun. Setelah 2 tahun ke atas, nah inilah kita akan membutuhkan adanya tambahan nutrisi yang lebih optimal dari makanan sehari-hari maupun juga bila perlu mendapatkan dari suplementasi. Jadi kalau bisa dilihat ini kenapa sih anak-anak umur 2 ya sampai mungkin sebelum 12 tahun ini kok kelihatannya pertumbuhannya agak lambat gitu ya. Karena di usia-usia tersebut, anak-anak 2 tahun ke atas, itu energi yang dikeluarkannya lebih tinggi, makanya sangat penting sekali mendapatkan asupan nutrisi yang optimal, gitu. Ya, jadi biasanya memang kelihatannya kok lambat sekali sih mulai pertumbuhannya ya, karena memang kebutuhan nutrisinya itu sangat besar karena energi yang dikeluarkannya tinggi, banyak sekali aktivitasnya, mungkin aktif sekali dalam bermain ya. Sehingga di sini harus bisa kita penuhi dengan adanya asupan suplementasi yang tepat. Kok butuh suplemen? Nah, ini kita lihat dulu kenapa sih? Karena memang anak-anak zaman sekarang ini kondisinya itu ya sudah sulit kalau disuruh mendapatkan asupan buah dan sayuran yang optimal ya. Boro-boro harus bisa sampai 5 porsi sehari gitu. Satu saja mungkin sudah susah, apalagi sayuran mungkin sulit sekali bisa kita berikan kepada anak ya. Dan sekarang ini yang terjadi mereka lebih banyak mengkonsumsi lemak jenuh maupun kadar gula yang tinggi. Jadi kalau seperti ini kondisinya, nanti akan menyebabkan tumbuh kembang anak bisa terganggu. Dan yang terjadi, faktanya itu bobot balita di Indonesia itu usia 2 tahun ya, itu lebih rendah 2 kilo dari bangsa lain. Ini rata-rata yang terjadi. Ya, kemudian tinggi badannya pun ini lebih rendah 5 cm dari bangsa lain untuk usia 2 tahunannya tadi. Dan juga kalau dilihat lagi konsumsi susu dari anak Indonesia pun ini jauh sekali. Ya, tidak lebih rendah daripada bangsa lain. Nah, kalau kita lihat di sini, kebutuhan piramida anak pun sama dengan kebutuhan piramida untuk dewasa tadi. Cuma memang kebutuhan untuk kalorinya memang ini harus lebih banyak dan juga kebutuhan proteinnya pun harus lebih besar. Jadi artinya makan mungkin sedikit-sedikit tapi sering itu lebih baik untuk anak-anak ya. Dan utamanya yang biasa terjadi masalahnya pada anak-anak itu adalah karena faktor susah makan, kemudian tidak suka buah dan sayur, dan juga tidak suka susu. Nah ini yang sekali lagi akhirnya kondisinya bisa kurang nutrisi. Ya, dampaknya kalau sudah sampai masuk dalam sulit makan atau picky eater, pilih-pilih makanan ini bisa mengganggu ke pertumbuhan, bisa jadi kondisinya nanti kurang aktif, bahkan cepat lelah. Kemudian kalau tidak suka buah dan sayuran nih bahayanya bisa sulit BAB, mudah sakit, kemudian juga ini bisa kurang asupan vitamin, mineral, dan juga seratnya. Kalau tidak suka susu, bahayanya adalah masa tulangnya yang bisa terganggu karena kurang asupan kalsium, jadi nanti ke masalah pertumbuhan yang bisa terganggu. Nah, permasalahannya bukan berarti berat badan anak yang mungkin dikira sudah optimal ini sudah mendapatkan asupan nutrisi yang optimal juga. Karena kondisinya ini bisa terjadi pada anak-anak adalah dampak dari malnutrisi. Jadi malnutrisi ini tidak melulu kekurangan nutrisi, tapi juga posisi yang kegemukan pun ini juga termasuk malnutrisi karena bisa jadi asupannya tidak seimbang, terlalu ada yang lebih tinggi, misalnya karbohidrat yang terlalu banyak, ya, seperti itu. Ya. Jadi di sini harus kita pantau. Yang pertama, obesitas ini juga bahayanya bisa berat sekali karena bisa mengarah ke arah diabetes. Ya, kemudian juga dampak lainnya dari malnutrisi ini adalah anemia. Anemia ini nanti bisa mengganggu konsentrasi belajar karena tentunya jadinya oksigen yang ke otak yang menangkap pesan, kemudian untuk konsentrasi belajar ini akan lebih
lambat, sehingga akhirnya gampang ngantuk ya, susah konsentrasi, menurun nanti prestasinya. Ini dampak dari malnutrisi pada anak. Jadi di sini pentingnya ada use animals, karena di dalam use animals ini sudah komplit juga. Ini ibaratnya memang essentialsnya untuk anak-anak ya. Jadi sudah ada kelengkapan dari vitamin, mineral, dan juga fitokimia atau fitonutrisi, antioksidan tadi dari tanaman. Peruntukannya adalah memang untuk anak-anak usia 2 tahun ya, sampai 12 tahun. Tapi idealnya apabila menunggu usia 17 tahun sebelum bisa konsumsi essentials, ini boleh mengkonsumsi juga use animals itu 2 tablet per hari. Jadi di atas umur 4 tahun ini sudah boleh mengkonsumsi 2 kali 1 tablet per hari sebelum masuk fase 17 tahun untuk konsumsi essentials. Di dalam use animals ini memang sudah lengkap tadi vitamin, mineral, dan juga antioksidannya. B kompleks ini baik untuk produksi energi atau pengelolaan protein juga untuk kebutuhan otot anak ya, untuk tumbuh kembangnya. Bahkan iodinnya juga ini bisa mendukung untuk produksi energi dan keaktifan anak-anak. Bentuknya juga ada stempel hewan lucunya dan mudah dikunyah, dan ada rasa buah-buahan ya. Dan tentunya semua ini dibuat dari sumber-sumber terbaik. Semua produk Usana ini garansi potensi itu dari Dr. Myron Wentz, artinya akan memberikan potensi atau efektivitas yang optimal di dalam tubuh. Dan di dalam Isanimals ini juga ada kandungannya ada lecithin. Nah, ternyata lecithin ini juga baik sekali untuk tubuh, karena lecithin ini memang dalam penyerapan lemak ini sangat optimal ya, sehingga termasuk untuk meningkatkan daya ingat. Kemudian juga dalam menjaga kesehatan liver, ya ini supaya tidak terjadi penumpukan lemak di sana. Ini tentunya lecithin juga baik untuk menjaga kesehatan hati dan juga kantung empedu. Dan di dalam use animals ini ada inositol, dan dari penelitian yang ada inositol ini adalah merupakan zat yang mirip vitamin, tapi memang sebagai sumber antioksidan juga. Dan idealnya inositol ini manfaatnya baik sekali untuk syaraf. Jadi baik untuk masalah seperti hiperaktif ataupun dalam permasalahan autisme. Ini baik juga dalam menjaga kesehatan syaraf dari anak-anak. Juga membantu dalam pertumbuhan rambut. Kemudian kelengkapan lainnya di dalamnya ada fitonutrisi. Nanti saya akan melampirkan formula yang ada di dalam use animals. Dan satu lagi yang tidak perlu dikhawatirkan oleh para orang tua, karena di dalam use animals ini ada kandungan xylitolnya. Jadi ini yang memberikan rasa manis, dan utamanya xylitol ini baik untuk kesehatan gigi karena mencegah risiko kerusakan gigi. Nah, ini adalah beberapa lampiran yang ada di dalam use animals. Jadi di dalamnya ini ada vitamin A. Kalau dari keseharian kita bisa dapatkan itu dari wortel maupun ubi. Vitamin A ini baik untuk kesehatan mata ya. Coba kita lihat di dalam komposisinya ya. Ini ada vitamin A-nya ya. Kemudian juga beta karotin ini ada 1,5 miligram. Kebutuhannya kalau untuk AKG anak ini sudah 57% dari kebutuhan yang ada. Jadi sisanya bisa kita tetap dapatkan dari makanan sehari-hari. Kemudian ada B6, B12, ini di dalamnya juga sudah ada B6. Ya, kemudian juga ada B12. Ya. Sekali lagi Bapak dan Ibu semua, yang kita lihat ini AKG, ini adalah angka kecukupan gizi. Jadi pemerintah buat AKG ini tujuannya supaya kita tidak kekurangan dari vitamin dan juga mineral penting. Ya. Kenapa? Tetapi sumber yang paling baik itu kita mendapatkan asupan vitamin, mineral, maupun antioksidan ini dalam jumlah yang optimal. Jadi sekali lagi AKG ini hanya di batas paling rendah supaya tidak kekurangan. Nah, kalau kita lihat lagi ada sumber vitamin B ini baik memang untuk syaraf, kemudian untuk metabolisme protein. Vitamin C lebih ke daya tahan tubuh, ini bisa kita dapatkan juga dari lemonade ya. Kemudian kalsium ini untuk tulang dan gigi, vitamin D juga untuk tulang dan gigi. Vitamin E ini baik untuk kesehatan jantung dan sel. Ini dari mana? Dari zaitun bisa kita dapatkan. Asam folat ini juga dibutuhkan untuk anak-anak sebagai kesehatan untuk sel darah merahnya. Dan iodin tadi untuk
kesehatan dari kelenjar atau hormon tiroid ya. Jadi jangan sampai anak juga kekurangan tiroid, karena ini juga yang bisa membangun kecerdasan anak salah satunya ya, selain sebagai untuk energi metabolisme tubuh. Untuk otot ya, ini anak itu banyak sekali aktivitasnya, makanya memang kebutuhan magnesiumnya juga harus optimal untuk fungsi ototnya. Ya, kemudian juga ada niacin. Nah, niacin ini juga salah satu dari B kompleks, ini untuk pencernaan dan juga untuk kesehatan kulit. Kemudian riboflavin, ini yang bisa merubah karbohidrat, kemudian protein ini bisa menjadi energi. Selenium ini juga sebagai efek antioksidan. Kalau dari makanan bisa dari spaghetti daging, jadi dari dagingnya ya. Kemudian juga ada tiamin, ini salah satu dari B kompleks juga. Merubah makanan menjadi energi ini dari karbohidrat, ini bisa dirubah menjadi energi. Dan zinc ini yang paling penting juga untuk pertumbuhan anak. Jadi bersama dengan kalsium, ini penting dalam membantu dari tinggi badan yang optimal. Jadi jangan khawatir kalau memang secara genetik itu tinggi badan bapak dan ibunya optimal atau baik ya, nanti anak biasanya akan lebih tinggi dari itu. Ya. Jadi harus mendapatkan kecukupan zinc, kalsium, vitamin D yang optimal sehingga nanti tumbuh kembangnya juga bisa optimal. Baik Bapak dan Ibu semua, apabila ada yang ingin ditanyakan boleh langsung chat sekarang ya. Dan seperti dari semua produk Yusana yang ada, tentunya dilengkapi dengan sertifikasi ini untuk menjaga kualitas dari produk Yusana, yaitu ini sertifikat-sertifikat yang ada. Ya, termasuk juga semua produknya ini bersertifikat halal untuk Yusana Indonesia dan sudah approve dari Badan POM Republik Indonesia. NSF di sini adalah NSF untuk sport, ya artinya aman digunakan oleh para atlet karena tidak mengandung bahan kimia yang termasuk dalam unsur doping, dan juga NSF ini sebagai yang mensertifikasi dari GMP Good Manufacturing Practice, yaitu dari production untuk produk-produk Yusana ya. Jadi walaupun skalanya suplementasi tapi diproduksi dengan skala pembuatan obat. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan boleh langsung chat di sini atau email saja kalau tidak sempat chat di sini atau mungkin jaringannya kurang bagus, langsung ke dinda.ariestiani pakai y belakangnya @id.yusana.com atau WhatsApp, tapi saya lebih prefer lewat email karena WhatsApp ini menumpuk sekali, jadi begitu ada chat yang masuk-masuk lagi bisa turun terus ya ke bawah. Melalui 0823 103 55999. Dan untuk rekaman pada malam hari ini akan saya emailkan dari semua email yang sudah terdaftar dari webinar pada malam hari ini ya. Jadi nanti tinggal tunggu saja email dari saya. Oke, apabila tidak ada yang ingin ditanyakan, saya sudahi untuk sesi training pada malam hari ini yang bertemakan Pondasi Dasar Nutrisi untuk anak-anak dan juga dewasa. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semuanya. Selamat malam. Sampai jumpa lagi tahun depan ya, dan saya doakan juga agar sehat dan sukses selalu untuk bisnis Yusananya. Dan untuk tahun depan ini webinar akan dilakukan setiap hari Selasa, nanti akan ada jadwalnya langsung di Facebook Yusana Indonesia setiap hari Selasa jam 8 sampai dengan jam 9 malam. Jadi saya harapkan Bapak dan Ibu semua sudah ada di rumah ya, jadi sudah nyaman mendengarkan training webinar di malam hari. Dan untuk jadwalnya apa saja nanti tinggal tunggu saja di Yusana Indonesia Facebook. Oke, terima kasih, selamat malam, sampai ketemu tahun depan, selamat tahun baru.